Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Septiarus Diana dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran dengan tema keperawatan, kebidanan, dan fakta ilmiahnya. Yang pertama ada tafsir ilmiah dan fakta ilmiah bidang ilmu keperawatan tentang lanjut usia. Fase usia lanjut dalam perkembangan manusia adalah fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia. Dari bayi berkembang menuju puncak kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prima, lalu menurun sebagai kakek nenek atau usia lanjut. Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana digambarkan dalam surat Ghafir ayat 67. Berikut yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuatkan sedemikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, dan supaya kamu memahaminya. Quran Surat Ghafir ayat 67. Beberapa masalah yang timbul bagi yang lanjut usia. Yang pertama ada masalah fisik. Tidak dapat diingkari bahwa proses menuaan membawa konsekuensi pada penurunan fungsi fisik. Berbagai organ tubuh mengalami degeneratif. Kulit mulai keriput, gigi mulai tanggal satu persatu, berbagai alat indera sudah mulai tidak berfungsi baik, dan mungkin berbagai penyakit khas mulai muncul. Pada fase ini manusia kembali ke posisi lemah sebagaimana ketika periode awal kehidupan. Sejak manusia lahir hingga hari tuanya ada 3 fase utama dalam perkembangan hidup mereka yang membentuk kurva normal. Fase bayi, dewasa, dan lanjut usia. Masa bayi adalah masa lemah, masa dewasa adalah masa perkasa, dan masa tua kembali pada masa lemah. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pada kondisi kembali ke titik lemah seperti awal kehidupan adalah terdapat pada surat An-Nahl ayat 70 dan Al-Hajj ayat 5. Lebih jelas lagi apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam surat Rum ayat 54 tentang 3 fase lemah, kuat, dan kembali ke lemah lagi seperti kurva normal, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Quran Surat Rum ayat 54. Dalam hal kemampuan menghafal atau mengingat pada manusia berkembang pesat saat usia anak-anak sampai puncaknya sekitar usia 30 tahun. Setelah itu, turun secara perlahan sampai usia mencapai parubaya, penurunannya semakin nyata. Semakin bertambah usia, semakin menurun pula daya ingat sampai suatu masa yang dikenal luas sebagai pikun dan mungkin tidak ingat lagi banyak hal yang pernah dialami dalam kehidupan masa lalunya. Yang kedua ada masalah sosial dan ekonomi. Faktor fisiologis dan psikologis dapat berpengaruh pada perilaku sosial orang-orang berusia lanjut. Sebaliknya, perilaku sosial masyarakat, terutama orang-orang di sekeliling lansia, dapat memperburuk kondisi fisik dan psikis mereka. Perasaan tidak berharga di usia senja, apalagi jika diperburuk oleh berbagai penyakit fisik, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku sosial, misalnya dengan menutup diri dari pergaulan atau antisosial. Di sisi lain ada pula sebagian orang berusia lanjut yang bersikap agresif, overatraktif, dan selalu ingin menguasai semua orang menyebabkan masyarakat menghindar untuk berinteraksi dengan yang kemudian diartikan sebagai penolakan dalam pergaulan. Masalah usia lanjut yang tidak dipahami oleh keluarga yang dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan akan kembali ke kondisi lemah seperti perilaku anak kecil karena kerentanan dan kepikunan, menyebabkan anggota keluarga bosan memberikan pelayanan dan perawatan sesuai kebutuhan para lansia. Kondisi seperti ini dapat menghilangkan keintiman atau hubungan kasih sayang antara anggota keluarga secara timbal balik. Kemudian yang menyangkut masalah ekonomi, penerimaan, atau pendapatan pada usia lanjut tidak seperti pada masa produktif, sehingga masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang perlu dipahami. Kemudian yang selanjutnya ada tafsir ilmiah dan fakta ilmiah bidang ilmu kebidanan tentang melahirkan. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan 2 istilah, yaitu partus normal atau partus biasa dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil.
tanpa memakai alat atau pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi, kecuali episiotomi, berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara itu, partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi atau ekstraksi, cunam, vakum, dekapitasi, embriotomi, dan sebagainya. Atau lahir per abdominam dengan sektio cesarea. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa, sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di sana ada dokter atau bidan, tetapi mereka hanyalah membantu proses kelahiran agar berjalan dengan lancar. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kemudian juga pada proses kelahiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan jalan lahir seorang jabang bayi, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, kemudian Dia memudahkan jalannya. Quran Surat Abasa ayat 20. Fase pelumuran saluran persalinan dengan bahan pelicin dan terjadinya kontraksi otot rahim. Fase ini berlangsung antara 7-12 jam. Produksi pelicin dan kontraksi otot terjadi sebagai akibat dari hal-hal yang bersifat mekanik maupun aktivitas hormonal. Beberapa hormon dikeluarkan untuk membantu proses persalinan antara lain prostaglandin, kortikotropin, releasing hormon, adrenokortikotropin, kortikol, oksitosin, dan estrogen. Fase keluarnya janin, fase ini memakan waktu antara 30-1 jam. Setelah bahan pelicinnya cukup, dengan kontraksi rahim yang simultan ditambah dengan licinnya saluran persalinan, keluarlah bagian kepala sang bayi. Terlebih dahulu adalah menakjubkan bagaimana kepala bayi yang umumnya berukuran 3 kali diameter vagina dapat keluar dengan selamat. Allah berfirman, dari setetes mani Dia menciptakan lalu menentukannya, kemudian jalannya Dia mudahkan. Quran Surat Abasa ayat 19-20. Fase keluarnya plasenta dan gumpalan darah setelah bayi keluar dengan sempurna. Fase ini berlangsung kurang lebih 15 menit. Fase kontraksi rahim, fase ini umumnya terjadi secara simultan hingga 2 jam. Proses ini diperlukan untuk mencegah pendarahan pasca persalinan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.